Annyeonghaseyo, hai semuanya. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Daisy Movie. Hari ini aku akan bahas tentang episode kedua dari serial drama Hometown Cha-Cha-Cha. Langsung aja yuk kita review. Di episode 2 kali ini diawali dengan kegelisahan warga desa Gongjin. Terlihat Ibu Yohwa, si pemilik restoran, sedang menatap surat perceraiannya. Lalu ada Pak Oh Hyun, si pemilik kafe, yang melihat kaset album miliknya. Ada juga nih si Dusik yang menatap ke mejanya dengan dalam seperti ada sesuatu yang ia pikirkan. Dan Hyejin yang terlihat sedang berada di dalam klinik barunya. Skin berganti ke 2 pekan sebelumnya. Seperti di episode sebelumnya, Hyejin sedang mencari lokasi klinik baru dan ia ditemani oleh Dusik. Lalu mereka berpindah lokasi kedua, yaitu untuk rumah Hyejin yang baru. Tetapi interior rumah itu tidak sesuai dengan selera Hyejin dan Dusik menjelaskan bahwa hal itu mudah untuk direnovasi. 싹 다 발라버리자. 그 약간 이빨 생으로다가. Di sisi lain, Hyejin mencurigai Dusik dan Ibu Yohwa bahwa mereka bersekongkol. Ternyata Ibu Yo adalah pemilik gedung klinik dan rumah barunya. Dan ia juga adalah seorang kepala wilayah di desa. Jadi tidak mungkin ia menipu Hyejin. Akhirnya pun Hyejin menandatangani kontrak gedung dan rumahnya. Dusik terus mengikuti Hyejin untuk meminta upah atas kerjanya mencarikan Hyejin gedung dan rumah. Dusik pun menawarkan Hyejin renovasi rumah, tetapi Hyejin tidak bisa percaya dengan sembarang orang. Lalu Dusik pun menunjukkan kartu-kartu keahlian yang ia miliki. 나 눈 되게 높아. Percaya deh, percaya abang satu ini emang multi talent. Dan itu semua membuat Hyejin sangat terkejut. Di Seoul, Hyejin sedang membereskan barang-barangnya dan sekaligus berpamitan dengan sahabatnya. Hyejin pun sampai di Gongjin dan segera mengatur barang-barang pindahannya. Di sana terlihat beberapa warga desa yang ingin berkenalan. Di malam hari, Hyejin menelpon ayahnya untuk menyampaikan bahwa pindahannya lancar dan menyuruh ayahnya untuk berkunjung lain waktu. Dan ia pun meletakkan foto masa kecilnya di meja. Tiba-tiba Dungsik datang ke rumah Hyejin untuk memberitahu beberapa informasi di desa dan juga memberitahu nomor sandi pintu rumah Hyejin agar bisa diganti dengan sandi yang baru. Dan ternyata nomor sandi itu adalah rangkaian tanggal ulang tahunnya si Dusik nih. Dan juga sama dengan sandi rumahnya. Aduh, si abang ini kode banget sih. 공사할 때 임시로 설정한 거니까 알아서 바꾸고. 근데 이게 무슨 숫자야? 내 생일. Hyejin menanyakan apakah ada tempat kopi yang enak di desa ini. Dusik menjawab hanya ada kafe dengan kopi 4.000 won itu. Tetapi Hyejin menolak karena kopi di sana tidak enak. Di pagi hari, nenek-nenek melihat Hyejin yang sedang lari pagi dengan pakaian olahraganya. Lalu Hyejin melewati sebuah studio foto yang di depannya terlihat foto seorang anak kecil yang dipangku oleh kakeknya. Sepertinya itu sih Dusik waktu kecil ya. Nenek-nenek sedang membicarakan Hyejin kepada Dusik yang tadi pagi berolahraga dengan pakaian yang sangat ketat. Mereka bilang itu sangat tidak sopan karena terlihat lekukan tubuh Hyejin. Tetapi Dusik menjelaskan bahwa itu pakaian olahraga dan memang banyak orang yang berpakaian seperti itu. Di rumah, Hyejin kedatangan Ibu Yo yang melihat betapa cantiknya rumah Hyejin. Ibu Yo mengundang Hyejin untuk datang ke acara pesta warga senior Gongjin di esok hari. Hyejin datang ke pesta itu bersamaan dengan Dusik yang akan mengambil foto acara tersebut. Hyejin bergabung dan mengobrol dengan para warga. Dan saat Nenek Gamri ingin menyuapi makanan ke Hyejin, ia menolaknya. Itu membuat Nenek Gamri kecewa. Lalu Hyejin komplain beberapa hal atas gedung yang ia sewa kepada Ibu Yo, serta bilang bahwa Ibu Yo harus mengganti ventilasi restorannya karena sangat terasa bau amis setiap Hyejin lewat. Serta Hyejin yang komplain dengan Bu Yukyung, pemilik toko kelontong. Ia bilang bahwa toko itu tidak lengkap karena tidak ada sampo eksklusif yang biasa ia pakai. Semua itu membuat warga desa tersinggung dengan ucapan Hyejin dan meninggalkan Hyejin sendirian. Lalu Pak Oh Hyun menghampiri Hyejin dan menceritakan semua tentang album musiknya. Dusik yang sedang mengambil gambar dengan kameranya memandang ke arah Hyejin yang sedang mengobrol. Hyejin sangat bosan mendengar semua cerita Pak Oh Hyun dan pamit untuk pergi ke toilet. Dusik menawarkan makanan kepada Hyejin tetapi ia menolak karena di sana banyak debu dan tempat yang kotor membuat makanan itu tidak sehat. Dusik pun tersinggung dengan ucapannya yang tajam dan mulai menasehati Hyejin. 그래서 이 육개장이 더럽다 이거야? 꼭 그렇게 뾰족하게 굴어야겠냐?
Tetapi Hyejin langsung menjawab telepon yang masuk dari sahabatnya Mison. Ia bercerita tentang keadaan di pesta itu yang sangat tidak cocok dengan dirinya. Ketika warga sedang asik menari, tiba-tiba Pak Choi tidak sengaja menekan tombol batal dan hanya bisa mendengar suara mikrofon Hyejin yang sedang menelpon di dalam ruangan. Di telepon, Hyejin mengatakan tidak menyukai semua yang ada di desa dan ingin kembali ke Seoul saja. 다 마음에 안 들어. 서울에 있고 괜히 왔어. Oops. Terlebih lagi ia menjelekkan Pak Oh Hyun yang terus bercerita dan tidak mampu dalam merilis lagu albumnya. Dusik ingin menghentikan Hyejin tetapi ditahan oleh Pak Oh Hyun. Namun Mison mengatakan kasihan pada orang yang meninggalkan impiannya. Hyejin pun terdiam dan langsung keluar ruangan. Hyejin yang heran kenapa semua orang menatap dirinya dan ia baru mengetahui bahwa mikrofon itu menyala pada saat ia menelpon. Dan Pak Oh Hyun pun pergi meninggalkan pesta. Dusik menghampiri Pak Oh Hyun untuk menghiburnya dan mengatakan untuk tidak dimasukkan ke dalam hati karena Hyejin tidak tahu apa-apa. Hyejin yang sedang mencari asisten untuk klinik barunya terlihat sangat menyesal atas perbuatannya tadi. Kemudian ada paket yang datang. Ternyata kurir itu adalah Dusik. Lalu Dusik menasehati Hyejin atas perbuatannya tadi. 그렇게 공평하지가 않아. 들어? Tak lama kemudian, Mison datang ke rumah Hyejin sambil menangis. Mison bercerita tentang pacarnya yang selingkuh, dan lalu memutuskan untuk menjadi asisten Hyejin di klinik barunya. Keesokan harinya di pembukaan klinik, tak ada satupun pasien yang datang. Lalu ketika mereka sedang berjalan sambil menyapa warga, tetapi para warga malah acuh tidak mau menyapa Hyejin. Dan ketika bertemu dengan Pak Oh Hyun, Hyejin menangis karena menyesal atas perbuatannya kemarin. Kejadian itu terlihat oleh Dusik di seberang jalan. Hyejin menceritakan semua kejadian kemarin kepada Mison. Hyejin pun keluar untuk berolahraga lari malam. Di sana ia bertemu dengan Dusik. Dusik menyarankan untuk memakai pakaian lain saat Hyejin olahraga karena pakaian itu terlihat kurang sopan di mata orang tua warga desa. Dusik menanyakan apa Hyejin sudah membagikan kue beras kepada warga untuk klinik barunya. Keesokan harinya terlihat Hyejin yang memberikan kue beras kepada warga desa walaupun ada warga yang menolaknya. Hyejin bertemu dengan Yijun dan Bora. Mereka ingin Hyejin merawat landak yang baru dibelinya tetapi Hyejin menolak. Saat Hyejin hendak pergi, Bora mengatakan bahwa Hyejin bukan orang yang pengertian dan akhirnya Hyejin membawa landak itu ke rumahnya. Dusik datang ke kafe dan melihat Pak Oh Hyun yang sedang membereskan sisa kopi dari pelanggan. Dan anaknya Pak Oh Hyun mengatakan kalau kopi buatannya memang tak pernah enak. Dusik pun menasehati anak itu. Dusik membuang sampah dan menemukan kaset album lagu Pak Oh Hyun yang dibuangnya. Di klinik, Hyejin dan Mison masih menunggu pasien yang tak kunjung datang, padahal ia sudah membagikan kue beras. Kemudian Dusik datang menemui Hyejin dan mengajaknya ke rapat desa. Walaupun awalnya ia menolak, akhirnya Hyejin datang ke rapat itu. Di dalam para warga desa sedang membicarakan Hyejin. Kemudian Hyejin datang disusul dengan Dusik yang membawa banyak camilan dan mengatakan bahwa Hyejin yang membeli camilan itu sebagai permintaan maaf. Hal itu membuat Hyejin sangat bingung karena itu adalah inisiatif Dusik sendiri. Warga pun terlihat senang atas camilan itu. Sepulangnya dari rapat, Hyejin berterima kasih kepada Dusik karena sangat perhatian. Tetapi seperti biasa, Dusik malah memberikan bon atas semua camilan tersebut dan meminta Hyejin mentransfernya. 뭐야 이게? 펼쳐봐. 125,000원? 이체 내 계좌번호 알지? Ketika semua warga sedang gotong royong bersih-bersih, tetapi Hyejin masih tidur di rumahnya. Lalu Dusik membangunkan dan memaksa Hyejin untuk ikut. Hyejin beralasan dirinya sedang demam, tetapi Dusik memeriksa Hyejin dan hasilnya pun normal-normal saja. 아무래도 개원하느라 좀 무리를 좀 했나 봐. 빨랑 안 나와? Hyejin pun kesal dan akhirnya ikut untuk bersih-bersih. Di klinik, Hyejin kedatangan pasien pertamanya dan disusul dengan pasien-pasien lainnya. Mereka menyambutnya dengan senang hati. Ternyata pasien itu adalah teman Dusik yang direkomendasikannya. Pasien itu juga berkata kalau Hyejin sangat kompeten dan harganya pun masih wajar. Dusik memberitahu Pak Oh Hyun bahwa dia mengunggah file di komputernya. Ternyata file itu adalah lagu album milik Pak Oh Hyun yang dibuang. Pak Oh Hyun sangat berterima kasih atas perhatian Dusik. Pak Oh Hyun pun meminta Dusik untuk mengajarinya cara membuat kopi yang enak. Klinik yang kedatangan banyak pasien membuat mereka berdua sangat senang, tetapi itu semua menimbulkan kecurigaan Mison dengan situasi yang berubah hanya dalam semalaman.
Di jalan Hyejin bertemu dengan Pak Oh Hyun dan memuji lagu Pak Oh Hyun. Hal itu membuat Pak Oh Hyun senang dan melupakan ucapan tajam Hyejin waktu itu. Hyejin menanyakan di mana Dusik dan ia pun mencarinya. Hyejin menghampiri Dusik yang sedang duduk di atas batu. Karena sepatunya, Hyejin kesulitan untuk berjalan. Dan akhirnya Dusik membantu Hyejin dengan mengulurkan tangannya. Hyejin pun menerimanya dan tak sengaja terjatuh. Itu membuat mereka saling bertatapan. Aduh, duh. Oh. Lalu Skin berganti ke masa lalu di mana Hyejin sedang bermain di pantai. Ayah Hyejin meminta tolong ke kakek-kakek untuk memfoto mereka. Dan ada anak laki-laki yang mencoba menghibur Hyejin agar ia tersenyum saat difoto. Ternyata anak laki-laki itu adalah Hong Dusik. Wah, ternyata dari kecil mereka sudah saling bertemu ya. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Nantikan review drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha episode 3 di YouTube channel aku selanjutnya ya. Yap, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye. Annyeonghaseyo.